Pencuri misterius. Akas adalah seorang siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Jatiasih. Dia dikenal sebagai anak yang pintar, rajin, dan sopan. Dia juga aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, basket, dan teater. Dia memiliki banyak teman yang disukai oleh para guru. Suatu hari, saat dia sedang berada di perpustakaan untuk mengerjakan tugas, dia mendengar suara gaduh dari luar. Dia keluar dari perpustakaan dan melihat sekelompok siswa berkerumun di depan guru. Dia mendekati mereka dan bertanya apa yang terjadi. "Tuh, lihat sendiri," salah seorang siswa menunjuk ke arah ruang guru. Akas mengikuti arah jari siswa itu dan terkejut melihat pintu ruang guru terbuka lebar. Di dalamnya, dia melihat beberapa lemari dan laci terbuka dan berantakan. Ada kertas-kertas berserakan di lantai dan meja. Di salah satu sudut ruang, dia melihat seorang guru sedang berbicara dengan kepala sekolah dan beberapa staf. "Ada apa ini?" Akas bertanya lagi. "Katanya sih ada pencuri yang masuk ruang guru dan mengambil uang kas sekolah," jawab siswa lain. "Uang kas sekolah? Berapa banyak?" Akas bertanya dengan heran. "Katanya sih sekitar 300 juta rupiah. Uang itu mau dipakai buat biaya study tour ke Bali minggu depan," jawab siswa lain. "Wow, itu banyak sekali. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini?" Akas bertanya dengan penasaran. "Itu dia, nggak ada yang tahu. Katanya sih pencurinya masuk lewat jendela belakang ruang guru. Tapi jendela itu kan selalu dikunci. Gimana cara bisa buka?" jawab siswa lain. "Nggak ada saksi mata atau petunjuk sama sekali?" Akas bertanya lagi. "Nggak ada. Polisi juga udah datang dan menyelidiki tempat kejadian, tapi mereka nggak nemu apa-apa. Ini benar-benar misteri," jawab siswa lain. Akas merasa tertarik dengan kasus ini. Dia suka membaca novel-novel detektif dan menonton film-film misteri. Dia berpikir mungkin dia bisa membantu menyelesaikan kasus ini. Dia pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dia mulai dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dia berbicara dengan para guru, staf, dan siswa yang ada di sekolah saat kejadian. Dia juga meriksa ruang guru dan sekitarnya. Dia mencatat semua fakta dan bukti yang dia dapatkan. Setelah beberapa hari, dia berhasil menyusun beberapa kemungkinan tersangka. Dia menulis nama-nama mereka di sebuah kertas dan memberi alasan mengapa mereka bisa jadi pelakunya. Namun, Akas merasa bingung. Dia tidak yakin siapa yang paling mungkin menjadi pelaku. Dia memutuskan untuk mengonfirmasi alibi dan motif mereka satu persatu. Dia mulai dengan menemui Rudi, penjaga sekolah. Dia menanyakan kepadanya apa yang dia lakukan saat kejadian. Rudi menjawab bahwa dia sedang berada di pos penjagaan dan tidak pernah meninggalkannya. Dia menunjukkan rekaman CCTV yang merekam aktivitasnya. Akas memeriksa rekaman itu dan tidak menemukan kejanggalan. Dia juga menanyakan tentang hutang dan kebutuhan keluarga Rudi. Rudi mengaku bahwa dia memang memiliki hutang, tapi dia sudah melunasinya dengan cara yang halal. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mengambil uang kas sekolah karena dia menghormati para guru dan siswa. Akas merasa yakin bahwa Rudi tidak bersalah. Lalu dia melanjutkan dengan menemui Sari, bendahara sekolah. Dia menanyakan kepadanya apa yang dia lakukan saat kejadian. Sari menjawab bahwa dia sedang berada di kantin dan bersama beberapa temannya. Dia menunjukkan bukti pembayaran dan saksi mata yang bisa membuktikan kebenarannya. Akas memeriksa bukti dan saksi itu dan tidak menemukan kejanggalan. Dia juga menanyakan tentang tanggung jawab dan kejujuran Sari. Sari mengaku bahwa dia sangat bertanggung jawab dan jujur dalam mengelola uang kas sekolah. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mengambil uang kas sekolah karena dia menghargai kepercayaan para guru dan siswa. Akas merasa yakin bahwa Sari tidak bersalah. Selanjutnya dia menemui Rudi, ketua OSIS. Dia menanyakan kepadanya apa yang dia lakukan saat kejadian. Budi menjawab bahwa dia sedang berada di lapangan dan bermain basket dengan beberapa temannya. Dia menunjukkan foto dan video yang bisa membuktikan kebenarannya. Akas memeriksa foto dan video itu dan tidak menemukan kejanggalan. Dia juga menanyakan tentang ide dan motivasi Budi. Budi mengaku bahwa dia antusias dengan ide study tour ke Bali. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mengambil uang kas sekolah karena dia menghormati hak dan kewajiban para guru dan siswa. Akas merasa yakin bahwa Budi tidak bersalah. Dan terakhir, dia menemui Rina, cewek yang ditaksir oleh Budi. Dia menanyakan kepadanya apa yang dia lakukan saat kejadian. Rina menjawab bahwa dia sedang berada di kelas dan belajar dengan beberapa temannya. Dia menunjukkan catatan dan tugas yang bisa membuktikan kebenarannya.
Akas memeriksa catatan dan tugas itu dan tidak menemukan kejanggalan. Dia juga menanyakan tentang hubungan dan perasaan Rina. Rina mengaku bahwa dia hanya berteman dengan Budi dan tidak ada yang lebih. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mengambil uang kas sekolah karena dia menghormati norma dan etika guru dan siswa. Akas merasa yakin bahwa Rina tidak bersalah. Akas merasa frustasi. Dia sudah mengecek semua tersangka yang dia pikirkan, tapi tidak ada yang terbukti bersalah. Dia mulai berpikir, apakah dia salah dalam menganalisis kasus ini? Apakah ada yang terlewatkan? Apakah ada yang tersangka lain yang tidak dia sadari? Dia kembali ke ruang guru dan mencoba mencari petunjuk baru. Dia memeriksa semua lemari dan laci yang terbuka dan berantakan. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia memeriksa semua kertas-kertas yang berserakan di lantai dan meja. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia memeriksa jendela belakang ruang guru yang diduga menjadi pintu masuk pencuri. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia merasa putus asa. Dia merasa bahwa dia gagal dalam menyelesaikan kasus ini. Dia merasa bahwa dia tidak pantas menjadi detektif. Dia merasa bahwa dia hanya membuang-buang waktu dan energi. Dia hendak meninggalkan ruang guru. Saat dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di salah satu sudut ruang, dia melihat sebuah kamera video yang terpasang di dinding. Dia mendekati kamera itu melihat sebuah stiker yang bertulisan proyek dokumenter sekolah. Dia teringat bahwa beberapa hari sebelum kejadian ada sekelompok siswa yang sedang membuat proyek dokumenter tentang kehidupan sekolah. Mereka mengambil gambar dan wawancara dari berbagai sudut dan tempat di sekolah, termasuk ruang guru. Mereka juga meminta izin dari para guru untuk memasang kamera video di ruang guru dengan alasan untuk merekam suasana dan aktivitas di sana. Akas merasa penasaran. Dia berpikir, mungkin kamera video itu memberinya petunjuk baru. Dia mencari cara untuk memutar rekaman kamera itu. Dia melihat sebuah laptop yang terhubung dengan kamera itu. Dia membuka laptop itu dan melihat sebuah program yang bisa memutar rekaman kamera itu. Dia memutar kamera itu dari awal. Dia melihat berbagai adegan yang terjadi di ruang guru, mulai dari para guru yang masuk dan keluar sampai para siswa yang datang dan pergi. Dia tidak melihat ada yang mencurigakan. Akas memutar ulang rekaman kamera itu berkali-kali. Dia mencoba mencari sesuatu yang dia lewatkan. Dia mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena ini. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia merasa bingung. Dia merasa bahwa kasus ini tidak masuk akal. Dia merasa bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan. Dia hendak menyerah. Saat dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut di salah satu adegan rekaman, dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di ruang guru. Dia melihat sebuah boneka beruang coklat yang tergeletak di lantai. Dia teringat bahwa boneka itu adalah miliknya. Dia mendapatkannya dari ibunya saat ulang tahunnya yang ke-10. Dia sangat menyayangi boneka itu dan selalu membawanya kemana-mana. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin boneka itu bisa ada di ruang guru? Dia yakin bahwa dia tidak pernah membawanya ke sekolah. Dia yakin bahwa dia tidak pernah meletakkannya di ruang guru. Dia yakin bahwa dia tidak pernah kehilangan boneka itu. Dia merasa curiga. Dia berpikir, mungkin boneka ini ada hubungannya dengan kasus ini. Mungkin boneka itu adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh pencuri. Mungkin boneka itu adalah kunci untuk menyelesaikan misteri ini. Dia memutuskan untuk mengambil boneka itu dan memeriksanya. Dia berlari ke ruang guru dan mencari boneka itu. Dia menemukannya di tempat yang sama dengan rekaman kamera. Dia mengambil boneka itu dan memeluknya. Dia merasa aneh. Dia merasa bahwa boneka itu lebih berat dari biasanya. Dia merasa bahwa boneka itu ada yang berbeda dari biasanya. Dia mengembalikan boneka itu dan melihat punggungnya. Dia melihat sebuah resleting tersembunyi di balik bulu-bulu boneka. Dia membuka resleting itu dan melihat apa yang di dalamnya. Dia sangat terkejut. Di dalam boneka itu, dia melihat uang kas sekolah yang hilang. Dia tidak percaya. Dia menyadari bahwa boneka itu adalah tempat penyimpanan uang kas sekolah. Dia menyadari bahwa pencuri telah mengambil uang kas sekolah dan menyembunyikannya di dalam boneka itu. Dia menyadari bahwa pencuri telah meletakkan boneka itu di ruang guru sebagai cara untuk melabui polisi dan detektif. Dia bertanya-tanya, siapa pencuri itu? Siapa yang tahu bahwa boneka itu adalah miliknya? Siapa yang bisa mengambil boneka itu tanpa sepengetahuannya? Dia berpikir keras. Dia mencoba mengingat semua orang yang pernah melihat boneka itu. Dia mencoba mengingat semua orang yang pernah menyentuh boneka itu. Dia mencoba mengingat semua orang yang pernah berada di dekat boneka itu. Dia teringat satu orang. Orang yang paling dekat dengannya. Orang yang paling dia percayai. Orang yang paling dia sayangi. Dia teringat ibunya.
Dia teringat bahwa ibunya adalah seorang guru di sekolahnya. Dia teringat bahwa ibunya adalah seorang guru yang baik dan disegani. Dia teringat bahwa ibunya adalah seorang guru yang mengajar di ruang guru. Dia teringat bahwa ibunya adalah pencurinya. Dia teringat bahwa ibunya telah mengambil uang kas di sekolah dan menyembunyikannya di dalam boneka itu. Dia teringat bahwa ibunya telah meletakkan boneka itu di ruang guru sebagai cara untuk mengelabui polisi dan detektif. Dia teringat bahwa ibunya telah menipunya dengan cara yang paling kejam. Dia teringat bahwa ibunya telah mengkhianatinya. Dia merasa sedih, dia merasa marah, dia merasa kecewa. Dia tidak mengerti. Dia bertanya-tanya, mengapa ibunya melakukan hal ini? Apa motif ibunya? Apa tujuan ibunya? Dia ingat bahwa ibunya pernah bercerita tentang masa lalunya. Dia ingat bahwa ibunya pernah menjadi seorang siswa di sekolah dengan sama dengannya. Dia ingat bahwa ibunya pernah mengikuti study tour ke Bali bersama teman-temannya. Dia ingat bahwa ibunya pernah mengalami hal yang mengerikan di Bali. Dia ingat bahwa ibunya pernah menjadi korban penculikan dan pemerasan oleh sekelompok penjahat. Dia ingat bahwa ibunya pernah disiksa dan diancam untuk bayar tebusan yang sangat besar. Dia ingat bahwa ibunya pernah diselamatkan oleh polisi setelah beberapa hari mengalami penderitaan. Dia ingat bahwa ibunya pernah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dia ingat bahwa ibunya pernah mengalami trauma yang mendalam. Dia ingat bahwa ibunya pernah berubah menjadi orang yang dingin dan pendiam. Dia ingat bahwa ibunya pernah menarik diri dari lingkungan sosial, dan dia ingat bahwa ibunya pernah menutup diri dari dunia luar. Dia ingat bahwa ibunya pernah mengembangkan obsesi terhadap uang. Dia ingat bahwa ibunya pernah menganggap uang sebagai segalanya, dan dia ingat bahwa ibunya rela melakukan apa aja demi uang. Dia menyadari bahwa ibunya melakukan hal ini karena dia terpengaruh oleh masa lalunya. Dia menyadari bahwa ibunya melakukan hal ini karena masih trauma oleh pengalaman buruknya. Dia menyadari bahwa ibunya melakukan hal ini karena dia masih sakit hati oleh nasibnya. Dia merasa kasihan, merasa iba, merasa sayang. Dia tidak bisa marah. Dia memutuskan untuk memaafkan ibunya. Dia memutuskan untuk membantu ibunya. Dia memutuskan untuk menyembuhkan ibunya. Dia mengambil boneka itu dan uang kas sekolah yang ada di dalamnya. Dia berlari ke ruang guru dan mencari ibunya. Dia menemukannya di sana sedang berbicara dengan polisi. Dia mendekati ibunya dan memeluknya. Dia menyerahkan boneka itu dan uang kas ke sekolah kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia tahu semuanya. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia mengerti semuanya dan meminta tolong ibunya untuk mengembalikannya kepada pihak sekolah. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia mencintai ibunya. Ibunya terkejut, ibunya nangis, dan ibunya meminta maaf. Dia menghibur ibunya, dia mengampuni ibunya, dia menyayangi ibunya. Dia berharap bahwa ibunya bisa berubah menjadi lebih baik. Dia berharap bahwa ibunya bisa melupakan masa lalunya. Dia berharap bahwa ibunya bisa menikmati masa kini. Dia berharap ibunya bisa bahagia. Tamat.